Halo, apa kabar pemirsa? VOA mempersembahkan She Magazine, Sharing and Empowering, program yang khusus dipersembahkan untuk mengangkat profil perempuan dan juga isu-isu yang penting bagi perempuan. Sama saya, Vina Muptadi yang ada di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar yang ada di apartemen saya di Washington DC. Pemirsa dan juga perempuan Indonesia. Nih, saya pengen ngajak pemirsa ngelihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kalau misalnya di handphone, lihat di online, cari kata perempuan. Nah, kata perempuan ini kalau dicari, menurut para aktivis, deskripsinya justru merendahkan dan dibandingkan kata-kata seperti pria ataupun laki-laki. Kayaknya kurang positif ya, Vin? Iya nih, bener banget ya. Jadi yang aku lihat nih ya pemirsa, misalnya di bagian kata perempuan. Ini contoh yang diberikan adalah perempuan jalang atau perempuan cabul. Sedangkan di bagian laki-laki contoh yang diberikan adalah laki-laki jemputan dan juga pria idaman. Nah, karena itu ada seorang seniman perempuan yang bernama Ika Vantiani. Dia berkampanye dan menyerukan agar KBBI mengubah dong katanya atau penjelasannya dengan nada yang lebih positif. Nah, bulan November lalu, Oxford Dictionary atau Oxford Dictionary Press ini mengatakan bahwa mereka akan merubah deskripsi kata perempuan ini dengan konotasi yang lebih positif dan aktif. Dan Ika juga berharap bahwa juga dilakukan hal yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Because words matter. Kata-kata itu penting ya kan? Makanya pemirsa kita dukung nih upaya Ika Vantiani. Dan tentunya dalam She Magazine seperti biasa kita awali dengan beberapa prestasi perempuan di mancanegara. Seniman, penyair, penulis, dan aktivis perempuan berkumpul di Karachi, Pakistan belum lama ini dalam konferensi perempuan kedua yang bertujuan menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan di kawasan tersebut. Taylor Swift dan Billie Eilish menyabet penghargaan utama di ajang Grammy Awards bulan Maret dalam acara yang juga menjadikan Beyoncé sebagai artis perempuan yang paling banyak meraih penghargaan dalam sejarah Grammy. 5 perempuan memperebutkan aktris terbaik Oscars, yaitu Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand, dan Carey Mulligan. Penghargaan film Oscars tahun ini akan diadakan pada tanggal 25 April. Di tengah pandemi virus corona, ajang penghargaan memang skalanya lebih disederhanakan dan dengan pembatasan sosial ya kan. Sebagian peraih nominasi ataupun artis juga mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Tapi meski demikian mereka tetap bergaya secara all out ya kan. Mengenakan tuxedo, gaun dari desainer ternama, terus jangan lupa aksesorisnya dong. Bling-bling loh di layar kaca. Waduh. Speaking about bling-bling, saya ingin memperkenalkan kepada pemirsa seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Henderson, Nevada. Namanya Julia Hadi Wagner. Dia adalah perancang untuk perhiasan-perhiasan. Dan ini keren banget karena harganya bisa ribuan dolar. Klien-kliennya juga tersebar di seluruh dunia. Kalau ciri khas saya tuh yang terkenal tuh bulky ring. Jadi yang besar-besar gitu kan, yang kalau orang di Jakarta bilang yang nonjok. Cincin dengan desain seperti kuda Nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wagner, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri. Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan. Istilahnya ya udah kita brokerin, kenalin ke sana ke sini dan terus lancar aja seterusnya. Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Sejak 17 tahun lalu, Julia mulai mendesain perhiasan sendiri, dibantu pengrajin di Jakarta dan Chicago. Saya jeweler. Saya manufacturer, saya bikin sendiri jewelry-nya. Untuk jadi desainer itu kita nggak bisa sembarangan, oh ide saya gini, gambarnya gini, so we have to learn about the production. Semua produknya dijual di situs Carats and Grams. Price range sekitar paling murah 2000-an ya.
$2.500 sampai sekitar 4.000-an kalau untuk yang hari-hari. Bahkan ada yang 5.000. Tapi aku banyak terima untuk wedding juga. Nah itu price range-nya kalau aku bilang the wallet is the limit. Klien Julia tersebar di seluruh dunia, kebanyakan diaspora Indonesia. Ia juga memiliki klien di Jakarta yang ditemuinya 2 atau 3 kali dalam setahun. Salah satunya Donna May Luxida yang sudah 8 tahun menjadi pelanggan setia. Berliannya sangat bagus-bagus, sangat berbeda. Apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hong Kong, beda sekali. Karena ini sangat unik, terus sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekelas sama Tiffany buatannya. Misalnya seperti ini kan halus sekali. Kemampuan Julia untuk menuangkan keinginan pelanggan menjadi perhiasan yang diinginkan memang menjadi kelebihannya sebagai desainer. And I love this job, I enjoy it, itu kan nomor 1. You gotta love it. If not, ya nggak manjang gitu. Dan I'm a social person yang puas kalau bisa bikin orang puas, dan people recommend me. Puas kalau bisa memberikan yang terbaik, and I educate them a lot. Untuk pasar di Amerika, ia juga membuat produk massal yang dijual mulai dari $150 atau sekitar 2 juta rupiah. Nah, kenapa saya bikin cincin yang kecil-kecil ini ya? Itu untuk bisnisnya si Putra yang sulung itu. Jadi ini untuk dijual ke milenial gitu. Seperti misalnya yang kayak gini loh. Ternyata kalau di market milenial itu sekarang senengnya yang kecil-kecil gini. Dari Washington DC dan Jakarta, tim VOA. Thank you for sharing Ibu Julia. Aku lagi lihat nih beberapa desainnya di Carats and Grams. Kayaknya aku mesti nabung dulu sih supaya bisa kebeli ya, tapi semoga one day. Sebongkah berlian seperti itu ya. Oke pemirsa, masih banyak cerita lainnya. Jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Pemirsa, selamat datang di She Magazine, sharing dan empowering. Sekitar 64.000 anak-anak usia di bawah umur atau perempuan, mereka dikawinkan pada masa pandemi 2020 tahun lalu. Waduh, ini kayaknya data dari Komnas HAM perempuan ini agak memilukan ya, Vin? Iya betul sekali, meskipun undang-undang perkawinan sudah diubah ya karena usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, tapi ternyata masih ada celah nih yang memungkinkan agar anak berusia 19 tahun ke bawah dinikahkan oleh orang tuanya. Nah karena itu Kementerian PPPA bekerja sama dengan kementerian lain dan juga berbagai elemen masyarakat berusaha untuk menutup celah tersebut. 34.000 anak perempuan Indonesia di bawah umur dikawinkan pada masa pandemi 2020 lalu. Ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data Komnas Perempuan lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu lebih dari 64.000. Data manapun yang dipakai, yang pasti anak-anak perempuan ini tidak diberi pilihan lain selain dikawinkan. Rasminah, korban kawin anak yang kini menjadi tokoh gerakan menghapus perkawinan anak, mengaku sedih mendengar hal itu. Ya sedih lah, ya bersedih lah, ya pengennya saya sih jangan sampai lah ya. Pesan sama orang tua, udah jangan sampai anak tuh jadi korban perkawinan anak lagi. Udah cukup saya aja yang jadi korban. Rasminah yang tinggal di desa terpencil di Indramayu bersama 2 perempuan korban kawin anak lainnya, Endang Wasrinah dan Mariati, dibantu Koalisi Perempuan Indonesia KPI, berjuang selama bertahun-tahun mengajukan permohonan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 ke Mahkamah Konstitusi, terutama untuk mengubah batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Mengikuti perintah MK, DPR merevisi UU Perkawinan itu. Waktu saya mengajukan ke undang-undang tuh kan diterima waktu itu. Alhamdulillah saya bersenang sekali gitu. Karena perjuangan saya enggak sia-sia untuk anak-anak saya dan anak-anak khususnya anak-anak Indonesia.
Selepas revisi Undang-Undang Perkawinan itu, semua elemen melakukan berbagai upaya mencegah terus terjadinya perkawinan anak di bawah umur lewat penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak terpadu berbasis masyarakat (PATPM). Namun, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni Entrosalin mengatakan ada celah dalam UU Perkawinan yang telah direvisi itu, di mana mereka yang berusia di bawah usia 19 tahun tetap bisa dipenuhi permohonan kawinnya jika orang tua salah satu mempelai mengajukan dispensasi. Ini yang membuat angka kawin anak saat pandemi pun tetap tinggi. Kalau dilihat dari angka dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Badilak, itu memang betul tahun 2017, 18, 19 itu naik terus dari 13 ribuan perkara, terus di 2019 hampir 25 ribu perkara, dan di tahun 2020 sekitar 64 ribu perkara. Di tahun 2019 ke 2020 nih, 2020 kan pandemi ya, tetapi angka dispensasi meningkat cukup signifikan ya, 2 kali lipat lebih. Melihat celah ini, Kemen PPPA mengajak sejumlah kementerian lain bersinergi membuat rancangan peraturan pemerintah tentang dispensasi kawin. Kuncinya itu nanti sinergi, tidak hanya Kementerian PPPA, ini nanti sinergi. Jadi kalau misalnya pertama kan pasti definisi ya, dipertegas dulu dispensasi kawin itu seperti apa. Terus kan di undang-undang alasan mendesak itu seperti apa, gitu kan? Sehingga ketemu proses itu sehingga tidak terjadi dispute ya. Dengan melibatkan belasan kementerian dan organisasi masyarakat, pemerintah menjalankan sejumlah program, antara lain memberi pelatihan hukum pada warga desa yang dikenal sebagai perempuan champions, di mana mereka menjadi ujung tombak sosialisasi dan pendampingan jika ada kasus perkawinan anak. Sejauh ini, program ini baru diberikan di 10 provinsi. Ada pula program Desa Ramah Anak yang memastikan situasi desa tanpa kekerasan, tanpa kawin anak. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak guna mencapai target 8,74% pada tahun 2024 nanti. Rasminah yang sempat beberapa kali kawin cerai sebelum berusia 18 tahun berharap tak lagi ada perkawinan anak. Sesusah-susah apapun kita orang tua, jangan sampai anaknya dinikahin. Udah cukup saya aja yang jadi korban, gimana rasanya dinikahin masih muda. Gitu aja cukup saya. Stop perkawinan anak. Dari Washington DC dan Jakarta, Eva Mazrieva, Ahadian Utama, VOA. Nah, sambil terus membenahi kebijakan dan juga menutup celah yang ada ya, Kementerian PPPA kemudian bersama berbagai elemen ini juga mengadakan berbagai pelatihan kepada warga desa, terutama pelatihan hukum ya, salah satunya dengan inisiatif Perempuan Champions yang bisa memberikan semacam pendampingan kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum. Dan program inisiatif Perempuan Champions ini sudah diterapkan di 10 provinsi di Indonesia yang diharapkan akan menekan angka pernikahan anak usia di bawah umur sampai ke 8,7% di tahun 2024 nanti. She Magazines akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, sekarang ada perempuan yang mau sharing lagi nih. Dari Amerika Serikat, Amy Henman membuat shawl dari bahan-bahan alami. Bahan pewarnanya nih diambil dari bunga, kemudian akar, biji-bijian, sampai kulit bawang. Dan yang juga menarik adalah sebagian dari hasil penjualannya diberikan kepada organisasi Nirlaba Force, yaitu Facing Our Risk of Cancer Empower, yang ini adalah ditujukan kepada para penyintas kanker dan juga para keluarganya. This one was dyed with indigo as well. Perempuan di Virginia ini membuat shawl dari bahan-bahan dan pewarna alami seperti kacang-kacangan, akar, daun, dan kulit bawang bombay. Amy Henman juga berkebun sendiri. There are flowers that are known to have dye properties and have been used for natural dyes for centuries, really. And some of the ones that I grow are marigolds. They grow
wonderfully in this zone, and they make a really beautiful yellow and orange and even black sometimes. Perlu waktu 1 hingga 2 minggu untuk memproduksi sebuah shawl. Setiap kreasi punya desain unik dengan pola yang menyejukkan. Ini merupakan perwujudan perjalanan pribadi Amy melampaui cobaan berat sebagai penyintas kanker. Setelah melahirkan tahun 2009, ia didiagnosa kanker payudara stadium 3 dan segera harus menjalani perawatan. Kemoterapi, penyinaran, mastektomi ganda, operasi rekonstruksi. Dan karena ia beresiko tinggi, maka indung telurnya pun diangkat. Proses pemulihan yang panjang dan rambut yang semakin rontok membawa Amy mengamati pasaran shawl. I started trying on different scarves and wearing wigs and realizing how absolutely terrible a lot of the options on the market were, and also how hot and uncomfortable wigs are. American Society of Clinical Oncology, organisasi kanker klinis Amerika, memberinya 2 dana untuk memulai perusahaan shawl penutup kepala. 5% dari setiap penjualan masuk ke Facing Our Risk of Cancer Empowered atau FORCE, organisasi yang memberikan bantuan untuk mereka dengan kanker payudara dan indung telur bawaan. I owe it to my daughters and I want them to see how you can come back from something really hard and that you can get through it. Produknya menarik klien lokal dari berbagai penjuru Amerika. It's crazy to say this, but I almost think having cancer has made her better. So she's a warrior. Amy ingin membuka studio kecil agar perempuan bisa belajar mengolah materi alami. Dan pada akhir tahun 2021, memproduksi dress dengan metode sama. Dari Manassas, Virginia, VOA. Inspiring banget ya kisahnya, dia bangkit dari suatu tragedi dan memberikan inspirasi bagi putri-putrinya. Nah pemirsa, pandemi virus corona juga memberikan cobaan nih bagi banyak orang ya kan. Karena orang-orang yang tinggal lintas negara jadi nggak bisa bepergian untuk bertemu dengan keluarganya. Ini juga dialamin sama seorang perempuan di New York pemirsa. Karena nggak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya sebagai gantinya dia kirim oleh-oleh nih dari New York ke Indonesia. Karena kangen keluarga pasti ya. Iya. Nah, tingkat pengiriman barang-barang seperti ini ternyata meningkat 2 kali lipat selama masa pandemi ini. Dan kebanyakan mereka menggunakan jasa pengiriman dari sebuah perusahaan yang bermarkas di New York. Dalam masa pandemi ini, pengiriman barang pribadi dari diaspora Indonesia di Amerika ke Indonesia tidak berhenti. Bahkan ada peningkatan volume barang. Pengiriman tidak lagi menggunakan jasa pengiriman internasional dari kantor pos atau jasa angkutan internasional lainnya, tapi selama pandemi ini mereka justru beralih ke perusahaan jasa pengiriman milik diaspora Indonesia yang tinggal di kota New York. Mereka tuh senang sekali kalau dapat buku gitu ya, karena ya jadi koleksi-koleksi yang saya udah kirim tuh seperti Tintin, Asterix gitu-gitu. Sekalian ya udah, karena cucunya banyak ya sekalian aja dikirim 1 set gitu kan. Nah, makanya berat-berat kalau saya ngirim buku-buku melulu. Dalam Pulau Jawa itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah keluar Pulau Jawa itu tambah 2 minggu lagi. Jasa pengiriman kargo Nusantara Box yang memiliki gudang barang di kota Hicksville, Long Island, New York, selama pandemi mengalami peningkatan barang kiriman sebanyak 2 kali lipat. Pengiriman kargo yang dilakukan lewat jalur laut dan udara ini semakin diminati oleh diaspora Indonesia. Selain harga lebih terjangkau, pengiriman diantar langsung door to door ke alamat yang dituju. Kalau summer bisa 2 kontainer saat ini. Kalau sekarang winter time ini seperti ini musim dingin ya, paling hanya sebulan sekali 1 kontainer gitu Pak. Tapi kalau summer kita sangat-sangat busy.
Untuk pengiriman data-data barang dan alamat pengirim dilakukan secara online. Barang diukur berdasarkan isi ukuran besaran box dengan harga $175 per box atau sekitar 2,5 juta rupiah. Boxnya kita pesen, kalau yang box laut ini kita pesen custom dari perusahaan manufacturer, tapi untuk yang box-box lainnya biasa kita pakai dari kayak Uline gitu. Terakhir itu awal bulan ini baru diambilnya gitu. Jadi itu kemudahannya yang saya dapat dari Nusantara Box itu gitu. Mereka ambil, kita atur waktunya, nanti diambil gitu. Saat ini Nusantara Box sudah mempunyai cabang di berbagai kota dan bisa melayani permintaan pengiriman barang dari seluruh Amerika. Saat ini memang khusus untuk orang Indonesia, jadi memang betul-betul kita tujuannya itu untuk membantu ya kan banyak imigran di sini yang juga memang sudah menjadi permanent resident atau citizen, dan juga masih banyak imigran yang all over United States yang di sini. Jadi kita bantu untuk mereka gimana caranya untuk bisa kirim ke Indonesia. Naratama, Audrey Utoyo, VOA, New York. Ini Nusantara Box ini juga selalu jadi pilihan nih buat warga Indonesia yang ada di Amerika. Misalnya kalau mereka mau pindah gitu kan, for good, pulang ke Indonesia for good, mereka kirim duluan tuh buku-bukunya, mantel apa segala macem lewat box ya kan. Terus mereka pulang ke Indonesia, beberapa minggu kemudian boxnya sampai deh. Nah, waduh, ini kayaknya jasa ini sangat-sangat dibutuhkan oleh para diaspora Indonesia. Dan pemirsa, gimana She Magazine kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan ada pesan dari kami, tetap mempraktekkan yang namanya prokes kesehatan untuk COVID-19 ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya undur diri dulu. Dan saya Vina Muqtadi dari pojokan rumah saya dari negara bagian Maryland. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akan sharing and empowering lagi hanya di She Magazine di Berita 1. Sampai jumpa.